Sensasi, sensasi malam. Cikini kegondang dia, ku jadi begini gara-gara dia. Cikampek, Tasikmalaya, hatiku capek bila kau tak setia. Jakarta ke Jayapura, jangan cinta kalau cuma pura-pura. Madura sampai Papua, jangan kau kira kau tak bisa menua. Kegondang dia, ku jadi begini gara-gara dia. Cikampek, Tasikmalaya, hatiku capek bila kau tak setia. Jakarta ke Jayapura, jangan cinta kalau cuma pura-pura. Madura sampai Papua, jangan kau kira ku tak bisa mendua. Asik, sensasi malam. Keren banget. Ini nama grupnya apa nih? Dua bujang. Salah. Kalau dibikin duo mereka harusnya namanya Apa tuh? Sucu. Apa tuh? Susi dan Pikachu. Kembali lagi di Sensasi Malam, tapi sebelumnya kita lihat dulu ini adalah perempuan cantik berdarah Minang yang luar biasa berkarirnya dan punya cita-cita yang penuh sensasi. Kita lihat dulu profilnya. Pikachu, seorang mantan pramugari sebuah maskapai yang berganti profesi menjadi model dewasa karena pandemi. Wanita yang mendambakan cinta sejati ini seringkali tertipu oleh rayuan manis lelaki. Mulai dari pacaran dengan suami orang, sampai tertipu dengan akta cerai palsu. Pikachu juga punya fantasi bagaimana dia menjalin sebuah hubungan. Bagaimanakah kisahnya? Kita dengarkan di Sensasi Malam. Selamat datang Vika, Thank you, apa Kak kabar? Sehat? Alhamdulillah, Kak Evan? Alhamdulillah baik banget. Tapi terkesan agak sedikit unik tadi di VT-nya. Itu ada akta cerai. Emang sering ditipu orang? Kalau masalah ditipu sih kayak aku hampir setiap hari deh. Tipu sama siapa dulu nih pertanyaannya? Enggak, maksudnya kayak aku tuh anaknya kayak terlalu gimana ya percaya sama orang gitu loh. Kak. Tapi itu hubungan keberapa? Kok sampai akhirnya dibohongin? Ceritanya gimana sih soal akta cerai itu? Jadi dulu sempet deket sama laki-laki yang udah serius tuh. Kita jalin hubungan, udah kenal keluarga. Terus aku bilang gini, kamu katanya duda. Mana coba kalau emang niat serius nikah sama aku mau minta surat cerainya. Nah aku iseng-iseng lah ke pengadilan agama. Niat banget. Tunjukin nih pertama suratnya ke security-nya. Ini palsu nih kata dia gitu. Kata baru security-nya ngomong, aku gak percaya kan. Pas aku cek ke dalam ternyata iya bener. Orang-orangnya bilang itu aktenya palsu, akte cerainya. Aku kan Capricorn, jadi kalau emang menurut aku ini udah langsung blacklist. Tapi itu udah ada cinta dong pasti. Udah pakai hati kan? Udah sih, cuman kalau udah dibohongin tuh nggak bisa lagi. Dan dia nggak mencoba untuk kontak kamu lagi? Tetap mencoba, bahkan ibu aku sampai bilang, ayolah terus sama dia. Tapi mama udah tahu itu palsu? Udah tahu tapi nggak percaya, lebih percayaan sama dia. Sedekat itu. Sudah diambil hatinya. Tapi backgroundnya apa sih dia kalau boleh tahu? Backgroundnya apa sih? Backgroundnya dia pengusaha dan mantan istrinya juga lumayan artis senior dulu. Bekas artis senior. Kok kita? Hah? Masih aktif? Udah nggak aktif lagi. Udah nggak aktif. Tapi apa rasanya akhirnya setelah menjalani ini loh orang yang udah punya istri sama udah pernah jalanin sama yang jomblo? Udah? Ya,
juga sama yang jomblo, tapi dia overprotective. Capricorn kan bukannya suka di kekep. Sebenarnya suka, cuman dia lebih kayak jatuhnya toksik. Jadi kalau lagi berantem dia nggak mau mukul aku, tapi dia lebih ngancurin barang. Mobil aku 2 kali di kacanya depannya dipecahin, pak gitu. Itu pacaran sama Itu laki pacaran atau sama sister? laki-laki. Kok pecahin barang? Ya itulah Capricorn tuh selalu gagal di percintaan. Baiklah, tapi itulah pembicaraan kita. Nanti kita ngobrol lagi lebih panas lagi pemirsa. Dan langsung aja kita ajak dulu Susi untuk ngasih kopi buat tamu boleh. kita. Apa? Susi! Hey! Hey! Kopi apa sih? Tenang, bukan cyanida. Bukan cyanida kan? Kopi hitam. Au. Makasih ya Susi. Hei, sini. Kamu udah dengar kan tadi, Susi ini Pikachu udah 6 kali pacaran loh. 2 pernah dengan pria beristri, 4 dengan yang jomblo. Tapi dia selalu berpikir, kok sering banget ditipu. Mungkin dari cara berpacarannya. Tapi pacaran dengan Vika ada do's and don'ts-nya nggak? Yang pertama adalah jangan berbicara terlalu tinggi. Oh. Karena yang kita tahu ya, orang beneran real old money, mereka bahkan gak akan menunjukkan yang namanya harta kekayaannya sama sekali gitu. Tapi kalau nggak nunjukin tapi ternyata emang nggak punya apa-apa gimana? Udah nggak punya apa-apa, terus kecil lagi. Ya! Maksudnya rumahnya. Oh iya. Yang kedua, Yang kedua itu bersih. Bersih. apanya? Bersih, maksudnya kayak bersih berpakaiannya, cara berpakaian. kayak Dedi ya? Apanya sih? Bersih. Bersih. Iya kan? Cara berpakaiannya. Emang pernah dapet cowok yang nggak pernah laundry cara- baju? Terus dia juga punya prinsip. Gimana prinsip Dan dia, dalam hal apa? dan dia kalau diajak diskusi tuh enak gitu loh. Oh Emang- pinter. Emang pacaran sama Vika apa sih yang didiskusikan? Contoh misalkan masalahnya, misalkan kalau kita mau keluar nih main sama teman, tiba-tiba nggak dibolehin tanpa alasan jelas. Harus kayak nanya kenapa alasannya kok nggak boleh gitu loh. Tapi kan dia juga takut kalau kamu main terus mainnya sama cowok-cowok juga kan jadi agak kamu ngapain sih temannya sama dia gitu kan boleh dong. Ya tinggal ikut aja lah kalau gitu, kalau nggak percaya. Oh kamu nggak keberatan? Nggak apa-apa. Ya, aku kasih fakta nih ya. Oke, Apa? boleh. Sebelum kan aku jadi ring girl. Oke, ring girl. Aku pernah suka sama salah satu fighter. Pas aku nge-DM dia, dibalas. Kamu yang pertama? Aku yang nge-DM. Oke, terus? Aku yang down duluan. Akhirnya udah ayo kita aku ajak dia main. Main apa? Cuman kayak main Nintendo Switch gitu loh, main game di rumah. Oh jadi mainnya Ngajak- sambil main game gitu? Main game, Tadi lo main game doang. beneran main? Main game. Oke. Main game, cuman mungkin dia karena fighter, dia ngiranya aku maunya yang lain kali ya. Dia mau megang-megang aku yang lain, bla bla bla. Aku langsung kayak ilfil, enggak, gue bukan mau kayak gitu maksudnya. Kan lu katanya mau main ya, aduh kita main game aja. Kalau misalkan lu mau nyentuh-nyentuh yang lain-lain, aduh gak bisa, itu harus gue duluan, jangan lu gitu. Gak bisa. Nggak bisa kalau kayak Kenapa dia harus langsung disentuh ilfil. duluan? Kalau misalkan dia lebih agresif, akunya malah jadi ilfil. Nah menurut seorang Vika, balik lagi, perlu nggak test drive dalam sebuah hubungan untuk mempertahankan hubungan itu? Iya pasti sih kalau untuk dalam Pasti. mempertahankan ya. Kan itu bumbu-bumbu cinta yang lain. Hal terwild fantasi kamu yang jarang orang tahu. Ya pasti udah pada tahu juga sih. Apa? Ya aku pernah juga Pernah apa apa? di minimarket. Bongbong. Oh karaoke. Wait, ini minimarket, public place. Di dalam minimarket? Apa di luar? Di mobil, itu udah lama banget. Jadi kayak
uji nyali gitu loh. Karaokean di dalam mobil depan minimarket. Iya. Ditagih 5.000 nggak sama parkiran? Itu nggak atas permintaan kamu sendiri atau permintaan pasangan? Sebenarnya waktu itu lagi ngambek sih. Oh lagi berantem hubungannya. Iya ngambek. Terus? Ya udah aku isengin aja. Jadi ini salah satu trik kamu untuk bikin dia Iya, nggak iya. ngambekan lagi. Iya. Dan it works. Ya, Akhirnya baikan lagi. iya. Setelah itu berlanjut ke outdoor tempat lain. Enggak sih, stop aja sih. Selanjut Karena itu aku mungkin- ada urusan kan gitu. Ngambeknya kenapa? Kalau boleh tahu. Ya itu cowok protektif. Oh, itu, protektif. overprotective. Setelah itu ada lagi nggak fantasi yang terjadi di tempat umum? Nggak sih, itu aja sih. Karena itu Masa? yang hal tergila sih dulu. Betul. Zaman-zaman gila. Tapi kan adrenalinnya selalu naik dan naik lagi biasanya. Cowok tuh sukanya begitu, adrenalin. Ya sih, untuk saat ini belum ketemu lagi sih pasangannya. Masa nggak pasangan yang bisa? Mungkin bisa coba di pasar. Waduh, Enggak deh. bisa juga sih, asal jangan pasar ikan ya. Iya sih, Amis. Nah kalau Susi, kamu kalau yang kemarin yang ngambek, kamu ngedamein gimana? Waktu itu kalau cowok Susi lagi ngambek, kasih ruang dulu buat si cowok itu sendiri gitu. Cakep, kasih ruang ya. Kasih ruang. Terus? Biasanya yang kedua, peluk dia. Terus dengerin keluh kesahnya gitu. Terus pas Susi dengerin keluh kesahnya, dia bilang minta bayarin pinjol deh. Ini mah bukan curhat lagi mah ini mah. Terus, Terus yang ketiga, beri kejutan kecil. ini apa ini? Jadi aku biasa suka kasih hadiah mantan aku. Apa tuh? Mau tahu isinya? Mau dong apa tuh? Mau tahu Pikachu? Mau. Mohon maaf, harusnya cowoknya yang ngasih ke ceweknya. Kok ceweknya dikasih ke cowok? Jadi cowoknya disuruh pakai ginian? Iya. Maksudnya si Susi buka kadonya terus Susi bilang, yuk nanti malam main gitu. Oh, pintar. Terus berikutnya? Yang terakhir biasanya tuh aku tuh pijetin dia deh. Gini-gini tuh. Pijet Karena apa kan dia tuh? capek. Pijetnya dari bawah, Sampai tengah, atas. Tengahnya. Iya, spesial. Gitu sih, Det. Nah, pemirsa malam inget ya, kalau cari tuh yang kayak begini-begini nih, pasti bikin hubungan jadi langgeng ya. Karena mereka tahu apa yang kita mau. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Balik lagi ke Pikachu. Iya. Kemarin kalau nggak salah saya sempat lihat di salah satu platform video, kamu punya single, duo grup gitu ya? Ya, 2 grup. Itu dari awal tahun kemarin, baru, baru ya? awal tahun kemarin, terus baru keluar singlenya akhir tahun kemarin. Dan sampai hari ini masih? Masih sampai hari ini. Nanti juga bakalan ada next single kedua. Wih keren, tetap berkaya ya. Tapi gini, kalau bicara mengenai dangdut pasti setiap orang atau grup musik ya ada ciri khasnya. Duo kamu namanya duo apa? Bestie. Duo Bestie. Ada ciri khas yang berbeda dari duo atau grup-grup musik yang lain nggak? Duo Jadi Bestie ciri apa? khasnya ya itu jogetan goyang muntah kucing ya. Atau bahasa gaulnya cat vomit. Coba ajarin Susi sama Permisa malam joget Iya, muntah kucing. Weh. Coba. Kok Muntah kucing kan kayak gitu. Akhirnya dibikin goyangnya jadi Oke. Ini ada di lagu kamu kan? ada sih ada. Udah ya? Gitu ya? Ntar keenakan kameramennya. Gimana pemirsa malam? Tertarik ikut goyang kucing muntah? Bener nggak kucing muntah ya? Iya. Muntah kucing. Muntah kucing bisa, kucing muntah apa itu. Kamu ngapain Nggak. sih? Ada tamu kok main handphone? Dedi, Itu siapa? Susi siapa itu Susi? Kamu ngapain? Chat sama siapa sih? Susi boleh nggak izin? Soalnya ada yang DM Susi ngajak jalan-jalan. Udah kamu ada Namanya Yanto.
Udah mau dapat bulanan? Oke, kalau nggak mau dapat bulanan, udah mau berhentiin tas-tas mewahnya? Ah, enggak, aku setia sama Dedi, udah jangan marah ya. Terus ngapain sama Yanto? Botak lagi kepalanya. Yanto. Emang harus jaga-jaga hati kayak begini. Sabar. Mbak Vika, pernah nggak sih dapet DM nakal kayak Susi tadi? Pasti sih kayak hampir semua cewek deh, apalagi yang cantik dan tahu mereka tuh model, hampir semua di DM. Yang punya karakteristik paling unik. Oh, Pejabat mungkin, artis mungkin, siapa mungkin. Pejabat pernah? sih itu sebelum dia jadi pejabat sih pernah. Sebelum jadi pejabat, Sekarang udah jadi pejabat. sekarang udah pejabat. Untuk periode baru ini, sampai 2029, levelnya apa? Terus sih Apakah jatuhnya dia bagian, jatuhnya kayak bupati deh. oh, dan udah beristri itu? Itu yang kedua itu berarti ya? Apa? Dari 6 itu yang kedua itu berarti ya? Iya? Ya. Oh itu kan, untung saya ingat ceritanya tadi di awal ya kan. Terus Bahaya nih semuanya guys. itu berapa tahun kalau boleh tahu Apanya? sama dia? Itu kayak aku sih kayak kenal Ines dia tuh kayak gimana sih kayak gebetan aja gitu. Oh, crush. Oh jadi itu opsional buat kamu juga? Iya. Di saat kamu ada yang lain? Atau FWB. Hah? FWB. Friends with benefit. Iya gitu lah istilah anak zaman sekarang ya FWB ya. Jadi waktu itu nggak pakai hati, makanya ada yang lain? Lagi, keren banget. Luar biasa kelas. Tapi balik lagi, dunia entertainment adalah dunia yang penuh dengan tekanan. Yes. Ya, persaingan iya. Dan pergulatan soal kita bisa jadi populer atau tidak juga itu berat. Nah, ada trik khusus nggak dari seorang Vika untuk bisa berjuang dalam dunia entertainment ini? Yang pasti tuh visual ya. Kayak pertama kayak wajah atau tubuh. Maksudnya? Yang enak dilihat visual. Operasi. Bisa operasi hidung atau Kamu operasi OP? payudara. Hidung dan payudara. Kenapa? Jangan gitu, gak ada yang pegang. Bagus. Katanya Mbak Pikachu habis operasi bagian payudara sampai nggak bisa naik mobil dulu. Benar, takut Ya goyang-goyang. kan karena kita kan habis dioperasikan dada ya. Otomatis kalau kita naik mobil kan berguncang ya Wak. Berguncang jadi kayak ya gimana nama juga luka. Mohon maaf, Dipegang kalau aja sakit apalagi diguncang-guncang. Tapi kalau dilewat pik kan jalannya kan kayak gitu loh. Oh, kamu tinggalnya di aspal. pik? Iya di pik dulu. suka koko-koko berarti? Iya. Didi, Pika, aku mau layanin tamu yang lain dulu ya. Ada yang tinggi berewokan di sana. Tapi Susi agak kesemutan sebenarnya. Tapi balik lagi, Iya. setelah kamu masuk dunia entertainment, kamu melakukan banyak perubahan, OP juga, ini juga, ngeluarin karya. Respon keluarga secara keseluruhan atas apa yang sudah kamu jalanin sampai hari ini itu gimana? Sebenarnya aku itu kan broken home ya Kak. Broken home. Single mother, kamu ikut mama? Enggak, memang dari kecil itu orang tua nggak akur, tapi tetap dipaksakan untuk akur dalam satu rumah. Jadi kayak kita setiap hari melihat beliau tuh berantem gitu. Jadi kan otomatis kena ke mental anak-anak dong. Gitu. Berapa bersaudara? 5. Kamu ke? Aku anak ketiga. Anak dari ketiga. 5. Jadi aku anak tengah. Kalau kata almarhum ayah aku tuh anak yang paling kuat dari yang lain gitu. Aku berpikirnya dulu, wah ayahku nggak sayang nih sama aku. Kenapa? Saat kakak aku lebih diperhatikan yang laki-laki dibandingkan aku seorang wanita gitu. Ternyata almarhum ayahku lebih mempercayai aku karena aku anaknya lebih bisa jaga diri dibandingkan yang lain. Dan Saudara akhirnya yang kamu lain. membuktikan sampai hari ini Iya, you can survive. iya, cancel. Keren. Terima kasih banyak Vika. Thank you. Dan sukses buat kamu ya Vika ya. Kakak juga. Dan pemirsa kita bisa belajar dari kehidupan Vika bahwa dalam hidup kita tidak pernah tahu ya masa depan seperti apa. Tapi kalau kalian sudah belajar tentang perjuangan hidup, pernah bekerja dan menggeluti yang namanya pelajaran dari usia dini,
maka kamu akan terbentuk menjadi pribadi yang sangat kuat. Terima kasih, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi tetap di Sensasi Malam. Ini sensasi.